Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, anak-anakku kelas 6A, 6B, 6C. Kembali bertemu bersama Bu Ibu Nurhayati dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita masih dalam pelajaran pertama tentang Khalifah Utsman bin Affan. Ya, sebelumnya, Bu Guru akan bertanya kepada kalian, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semuanya kan? Baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya sudah sarapan pagi? Sudah mandi? Iya, sudah ya semuanya. Sudah berpakaian rapi, sudah bersih, sehingga dalam mengikuti pelajaran nanti supaya kalian bisa berkonsentrasi. Baik anak-anakku semuanya, anak-anakku kelas 6A, 6B, 6C, 6D. Pada pelajaran di awal pertemuan pertama kemarin, kita sudah pelajari tentang riwayat hidup dan silsilah Utsman bin Affan. Masih ingat kalian pelajaran kemarin? Iya, pelajaran kemarin menerangkan tentang coba Bu Guru bertanya, siapa nama ayah Utsman bin Affan? Iya, yaitu Affan bin Abdul bin Umayyah bin Abdul Syam. Siapa nama ibunya? Iya, Ulwah binti Quraisy. Iya. Utsman bin Affan itu juga termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Ya, golongan orang yang pertama masuk Islam. Nah, itu adalah beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama kemarin. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari sebelumnya akan Bu Guru terangkan tentang kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yaitu kita masih mempelajari pada KD 3.1 memahami sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan pembelajarannya adalah menceritakan perkembangan masa kekhalifahan Khalifah Utsman bin Affan. Baik anak-anakku kelas 6A, 6B, 6C, 6D yang Bu Guru banggakan. Pertemuan kedua kita kali ini kita akan membahas tentang masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat oleh kaum muslimin menjadi Khulafaur Rasyidin yang ketiga, menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah dilakukan berdasarkan kesepakatan para sahabat. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau membentuk dewan yang ditugaskan untuk mencari penggantinya sebagai khalifah. Dewan tersebut beranggotakan 6 orang sahabat, yaitu 1. Utsman bin Affan, 2. Ali bin Abi Thalib, 3. Thalhah bin Ubaidillah, 4. Zubair bin Awam, 5. Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas. Dewan tersebut bertugas untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah. Ketua Dewan dipegang oleh Abdurrahman bin Auf. Musyawarah Dewan segera dilakukan setelah Umar bin Khattab wafat. Musyawarah tersebut dilaksanakan di rumah Abdurrahman bin Auf. Mayoritas suara dalam musyawarah memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Utsman bin Affan pun dilantik menjadi khalifah pada hari ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada tahun 23 Hijriah 644 Masehi. Pada waktu itu beliau berumur 70 tahun. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah ketiga. Lama menjabat selama
tahun. Nah, apa saja prestasi yang telah diraih oleh Khalifah Utsman bin Affan selama masa pemerintahannya tersebut? Nih, kita uraikan di sini. Prestasi yang diraih Utsman bin Affan selama masa pemerintahannya adalah yang pertama, perluasan wilayah Islam. Yang kedua, membagi wilayah Islam. Yang ketiga, menumpas pemberontakan. Yang keempat, pembukuan mushaf Al-Quran. Yang kelima, merenovasi Masjid Nabawi. Keenam, pembentukan angkatan laut. Selanjutnya, membangun gedung pengadilan. Nah, demikian tadi adalah beberapa prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan selama masa pemerintahannya. Nah, yang selanjutnya kita akan kupas satu persatu prestasi Utsman bin Affan tersebut. Yang pertama tentang perluasan wilayah Islam. Nah, Utsman bin Affan melanjutkan kebijakan Umar bin Khattab memperluas wilayah yang dilakukan melewati jalur darat dan laut. Ancaman terbesar waktu itu berasal dari Bizantium. Mereka seringkali menyerang daerah perbatasan pantai Muslim seperti Suriah dan Mesir. Namun, Amr bin As yang menjabat sebagai gubernur Mesir berhasil memukul mundur mereka. Pada tahun 651 Masehi, pasukan Bizantium kembali menyerbu Mesir. Wilayah Azerbaijan berhasil ditaklukkan pasukan Muslim di bawah pimpinan Sa'id bin As dan Huzaifah bin Yaman. Wilayah Armenia dapat ditaklukkan oleh Salman bin Rabi'ah al-Bahli. Sebagian besar rakyat Armenia saat itu menyambut tentara Islam dengan sukacita. Pada umumnya, mereka lebih suka berada di bawah pemerintahan Islam daripada dikuasai kekaisaran Romawi. Perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman sebagai berikut. Nah, wilayah Afrika yaitu Barkah, Tripoli Barat, Nubah, bagian selatan Mesir, dan Tunisia. Wilayah Asia yaitu Tabaristan, wilayah seberang Sungai Jihun, Harah, Kabul, Turkistan, dan Armenia. Dan wilayah Eropa yaitu Pulau Siprus dan Pulau Rhodus. Beberapa panglima yang terlibat dalam perluasan wilayah Islam tersebut antara lain Abdullah bin Abi Sarah berhasil mengalahkan Bizantium, Muawiyah bin Abu Sufyan, Umair bin Utsman berhasil menguasai Fergana, Abdullah Laisi berhasil menguasai Kabul, Abdullah At-Tamimi berhasil menguasai Hindustan. Sa'id ibnu As berhasil menguasai Jurjen. Abdullah bin Amir berhasil mengalahkan pemberontakan Yazdarjid. Nah, kan tadi beberapa perluasan wilayah Islam. Yang selanjutnya, prestasi kedua yang diraih oleh Utsman bin Affan selama masa pemerintahannya adalah membagi wilayah Islam. Guna mempertahankan pemerintahan dan wilayah, Utsman membagi wilayah Islam menjadi 10 provinsi yang dipimpin oleh seorang amir atau gubernur. Nah, ke-10 wilayah tersebut adalah Mekah. Gubernurnya adalah Nafi bin Abdul Maris. Taif, gubernurnya adalah Sufyan bin Abdullah. Aljun, gubernurnya adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Bahrain, gubernurnya adalah Utsman bin Abil As. Kuwait, gubernurnya adalah
Mughirah bin Sya'bah. Basrah, gubernurnya adalah Abu Musa bin Abdillah. Damaskus, gubernurnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. San'a, gubernurnya adalah Ja'la bin Munabik. Ernest, gubernurnya Umair bin Sa'ad. Mesir, gubernurnya Amru bin As. Prestasi yang diraih Utsman bin Affan selanjutnya adalah menumpas pemberontakan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terdapat daerah yang memberontak dan daerah yang diserang oleh musuh, antara lain kota Iskandariyah sebagai kota pelabuhan di Mesir, diserang oleh Angkatan Laut Romawi. Serangan pertama pada tahun 25 Hijriah dipimpin oleh Panglima Manuel berkebangsaan Amerika dan dapat dipadamkan oleh Amru bin As. Serangan kedua terjadi pada tahun 31 Hijriah 651 Masehi. Romawi mengirimkan 700 buah kapal yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin. Kaum muslimin menyiapkan 200 buah kapal dan terjadilah perang tiang kapal atau sering disebut Zatus Sauri. Karena didorong oleh semangat jihad yang tinggi, kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad dapat mengalahkan dan memukul tentara Romawi. Sedangkan wilayah yang memberontak adalah Khurasan yang didalangi oleh para penguasa lama dan dapat dipadamkan oleh penguasa muslim yang mendapat dukungan dari rakyat. Prestasi yang diraih Utsman selanjutnya adalah pembukuan Mushaf Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Perbedaan dialek bacaan antara satu daerah dengan daerah lain makin terlihat. Salah satu bukti adanya perbedaan tersebut adalah ketika umat Islam menaklukkan wilayah Armenia dan Azerbaijan. Di daerah tersebut terjadi perselisihan antara umat Islam tentang cara membaca Al-Quran yang benar. Masing-masing merasa cara membacanya yang paling benar atau yang paling baik. Uzaifah bin Yaman kemudian melaporkan perihal perbedaan tersebut kepada Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan kemudian membentuk suatu panitia pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang lembaran-lembaran lepas ayat-ayat Al-Quran menjadi sebuah buku yang disebut mushaf. Penyalinan tersebut harus berpedoman kepada bacaan sahabat yang hafal Al-Quran. Apabila terdapat perbedaan dalam pembacaan, yang ditulis adalah yang berdialek Quraisy. Kitab hasil salinan ayat-ayat Al-Quran tersebut dikenal dengan nama Al-Mushaf. Oleh panitia, Al-Mushaf kemudian diperbanyak sejumlah 4 buah. 1 buah tetap berada di Madinah disebut Mushaf Al-Imam, dan 4 lainnya dikirimkan ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Setiap naskah Al-Quran yang dikirim ke daerah-daerah itu dijadikan sebagai pedoman dalam penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Adapun naskah yang berbeda dengan Mushaf Al-Imam dinyatakan tidak berlaku lagi. Prestasi yang diraih Utsman selanjutnya adalah merenovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Masjid Nabawi mulai direnovasi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, dilakukan perluasan bangunan masjid serta direnovasi bentuk dan coraknya sehingga terlihat bagus dan indah. Prestasi yang diraih Utsman selanjutnya adalah pembentukan Angkatan Laut.
Khalifah Utsman bin Affan membentuk angkatan laut atas usulan dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjadi gubernur Suriah. Tujuan dibentuknya angkatan laut adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Hal ini juga disebabkan karena adanya peperangan dengan bangsa Romawi atau Bizantium. Dalam perkembangannya, angkatan laut itulah yang kelak akan membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa, bahkan sampai ke Indonesia. Prestasi yang diraih Utsman selanjutnya adalah membangun gedung pengadilan. Pelaksanaan pengadilan pada masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab selalu diadakan di masjid dan terbuka untuk umum. Seluruh masyarakat bisa menyaksikan jalannya persidangan. Khalifah Utsman bin Affan membangun gedung khusus untuk melaksanakan pengadilan sehingga tidak dilakukan di masjid lagi. Demikian anak-anakku kelas 6A, B, C, D pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Semoga uraian dari buku guru tadi bisa kalian pahami dan bisa kalian catat di dalam buku kalian supaya kalian nanti jika lupa bisa membuka kembali catatan kalian. Dan jangan lupa selalu ulang-ulang kembali pelajaran yang sudah Bu Guru berikan, supaya nanti jika ada soal-soal yang harus kalian kerjakan, kalian bisa mengerjakan. Sekian dari Bu Guru, ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.